Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Dispersi sendiri ialah penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain. Koloid sendiri dapat dibuat dengan memperbesar partikel larutan dengan cara kondensasi. Juga dapat dibuat dengan memperkecil partikel suspensi dengan cara dispersi. Koloid sendiri memiliki 8 jenis, diantaranya yaitu sol, sol padat, aerosol, aerosol padat, emulsi, emulsi padat, busa atau buih, dan busa padat. Koloid memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu efek Tyndall, gerak Brown, koagulasi, adsorpsi, koloid pelindung, koloid liofil, dan koloid liofob. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sifat koloid dan jenisnya, simak video berikut ini. Percobaan ini untuk mengetahui sifat koloid dari mayones dan tepung tapioka terhadap air juga efek Tyndall yang dihasilkan dari kedua koloid tersebut. Mayones sendiri merupakan jenis koloid yaitu emulsi, sedangkan tepung tapioka merupakan jenis koloid yaitu sol. Alat yang digunakan yaitu yang pertama sendok, gelas, dan senter. Bahan yang digunakan yaitu mayones, tepung tapioka, dan air. Percobaan. Yang pertama, isi kedua gelas dengan air. Yang kedua, pada gelas 1 campurkan mayones dengan air. Dan pada gelas kedua campurkan tepung tapioka dengan air. 3. Aduk keduanya hingga merata. 4. Arahkan senter pada gelas yang berisi air mayones dan amati yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu arahkan senter pada gelas yang berisi campuran air dan tepung tapioka dan amati apa yang terjadi. Pada gelas yang pertama, terdapat campuran antara air dan mayones, yang dimana mayones ini tidak bisa menyatu secara sempurna dengan air. Hal ini berarti campuran ini termasuk koloid liofob yang sukar menyatu dengan medium pendispersinya. Hal ini dapat dibuktikan juga ketika senter mengarah pada gelas pertama, terdapat dengan jelas lintasan cahaya yang berhamburan di dalamnya, atau bisa disebut dengan efek Tyndall. Karena partikel yang dihasilkan cukup besar sehingga dapat mengaburkan cahaya. Lalu pada gelas yang kedua terdapat campuran antara air dan tepung tapioka, yang dimana tepung tapioka dapat tercampur secara sempurna dengan air. Hal ini berarti campuran ini termasuk koloid liofil yang suka menyatu dengan medium pendispersinya. Hal ini dapat dibuktikan juga ketika senter mengarah pada gelas kedua. Hamburan cahaya yang melintas atau efek Tyndall yang dihasilkan kurang terlihat jelas, dikarenakan partikel yang dihasilkan berukuran kecil sehingga kurang dapat mengaburkan cahaya. Dari percobaan ini, dapat kita ketahui bahwa ciri dari sifat koloid liofil adalah dapat menyatu dengan medium pendispersinya, tetapi efek Tyndall yang dihasilkan kurang jelas, seperti air yang dicampur dengan tepung tapioka. Sedangkan sifat koloid liofob tidak dapat menyatu dengan medium pendispersinya, tetapi efek Tyndall yang dihasilkan sangat jelas seperti air dicampur dengan mayones.